Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 472, Penguasa Pedang Darah. Tuan-tuan. Misty Heartlord menatap para jenderal dan berkata, "Inilah tuan baru kalian, pendekar pedang." Mendengar hal ini, semua jenderal memasang ekspresi aneh. Dia benar-benar penguasa baru. Kau membiarkan seorang ahli Saint Realm menjadi tuan kita. Pendekar pedang. Aku baru saja kembali dari medan perang berapi. Aku pernah mendengar tentangnya. Dia membunuh seorang ahli tingkat penentang surga, Deng Huo. Meskipun dia kuat dengan keterampilan yang luar biasa, dia hanyalah seorang ahli alam suci. Saya mendengar bahwa beberapa hari yang lalu, dua kubu kehilangan banyak penguasa saat menjelajahi rumah gua. Apakah kubu kita tidak punya penguasa lain? Jadi mereka dengan asal-asalan mengirim seorang ahli Saint Realm ke sini. Para jenderal tidak puas dengan penguasa baru itu. Mereka hanya tahu tentang hasil pertempuran sebelumnya dari tuan baru mereka yang membunuh Deng Huo, jadi mereka pasti tidak puas dengannya. Jika mereka menyaksikan penampilan tuan baru mereka di Puppet Master Cave Mansion, mereka pasti akan mengubah pendapat mereka. Akan tetapi, sekarang mereka semua mengira bahwa seorang ahli tingkat penentang surga tidak memenuhi syarat untuk menjadi seorang bangsawan. Jian Wushuang dan Misty Heartlord tahu apa yang mereka pikirkan dari ekspresi wajah mereka. Misty Heartlord tersenyum sambil menatap Jian Wushuang. Pemuda itu tetap diam, tetapi memancarkan niat membunuh yang luar biasa. Kemudian, Blood River langsung mengalir keluar. Jalan menuju dunia bawah, alam 100 kali lipat, dan domain api darah disatukan dan melaju maju. Tertekan oleh kekuasaannya, para jenderal itu langsung tumbang satu persatu. Mereka mencoba melawan, tetapi tidak bisa berdiri. Mereka semua ketakutan. "Pendekar pedang, ini teknik alammu. Luar biasa," seru Misty Heartlord. Jian Wushuang tersenyum tipis. Jika dia mengerahkan seluruh kekuatannya, teknik realm miliknya dapat menekan 30% kekuatan seorang penguasa tingkat lanjut. Tidak mengherankan bahwa para ahli di tahap 2 atau 3 ini bahkan tidak mampu melawan sedetik pun di bawah serangannya. Jian Wushuang perlahan mengulurkan tangannya dan menunjuk para jenderal yang berlutut di sungai darah. Saat itu, gelombang tak berwujud menyebar di sekitar mereka. Tiba-tiba, para jenderal itu menjadi pucat dan merasa seolah-olah mereka menderita penyimpangan ki. "Saya memberi hormat kepada tuanku. Saya memberi hormat kepada tuanku." Semua jenderal berteriak ketakutan. Penindasan itu sungguh mengerikan. Menghadapi penindasan alam seperti itu, para jenderal tidak mampu melawan, yang berarti kekuatan penguasa baru mereka jauh lebih unggul daripada ahli alam suci. Bahkan penguasa sebelumnya tidak memiliki kekuatan seperti itu. Mereka segera menyadari bahwa kekuatan tempur pemuda itu mungkin lebih unggul dari seorang bangsawan biasa. Karena itu mereka tunduk kepadanya. Jian Wushuang mengangguk dan melambaikan tangannya. Kemudian sungai darah yang dahsyat itu menghilang dan semua jenderal merasa lega. "Berdirilah," kata Jian Wushuang acuh tak acuh. Semua jenderal berdiri dan menatap Jian Wushuang dengan kagum. Metodenya telah menaklukkan mereka sepenuhnya. "Bodoh." Misty Heartlord, yang telah menyaksikan semua ini, berkata sambil tersenyum, "Karena kubu kami telah menunjuk Swordsman sebagai tuanmu, kami pasti telah mengakui kekuatannya. Kubu kami telah menegaskan bahwa dia memenuhi syarat untuk menjadi tuan, jadi mengapa kamu ragu?" Mendengar hal itu, semua jenderal tak kuasa menahan diri untuk menundukkan kepala. "Baiklah." Misty Heartlord menggelengkan kepalanya dan menatap Jian Wushuang. "Pendekar pedang, tidak, aku seharusnya memanggilmu Bloodsword Lord. Mulai sekarang, kau yang bertanggung jawab atas wilayah Bloodsword. Karena aku sudah menyelesaikan tugasku, aku akan pergi sekarang." "Terima kasih, Tuan Misty Heart," kata Jian Wushuang sambil menangkupkan tinjunya. Segera setelah itu, Misty Heartlord pergi. Jian Wushuang menatap sekelompok jenderal, menunjuk yang paling kuat, dan bertanya, "Siapa nama kalian?" "Tuan, saya Bing Huo," jawab pria itu segera. "Baiklah, kecuali kamu, orang-orang lainnya boleh pergi." Jian Wushuang melambaikan tangannya. Para jenderal lainnya membungkuk dan pergi. "Saya baru saja tiba di sini, jadi saya tidak begitu paham dengan urusan wilayah pedang darah. Ceritakan saja kepada saya," kata Jian Wushuang sambil menatap Bing Huo. "Baiklah." Bing Huo mengangguk. "Seluruh tatanan di wilayah pedang darah mirip dengan yang ada di wilayah pedang besi, dan ada banyak keluarga di sana. Biasanya, tidak ada hal istimewa yang terjadi di sana. Oleh karena itu, penguasa pedang darah dan pasukan pedang darah mempunyai banyak waktu luang. Tuan, hanya tambang permata darah naga yang membutuhkan perhatian Anda di wilayah kami," kata Bing Huo. "Tambang permata darah naga." Jian Wushuang sedikit terkejut. Dia tahu bahwa permata darah naga adalah permata tingkat tinggi, yang digunakan untuk memurnikan senjata sihir. Tambang permata darah naga yang lengkap cukup berharga untuk menarik perhatian para bangsawan biasa.
Bing Huo mulai menjelaskan alasannya. Tuan, setahun yang lalu, kami menemukan tambang permata darah naga di wilayah kami dan mengambilnya, tetapi Tuan Api Sihir mendengarnya. Magic Flame Lord adalah penguasa tingkat menengah, yang bertindak dengan cara yang tirani. Ia pikir ia kuat, jadi ia ingin turun tangan. Penguasa kita sebelumnya adalah seorang pemula dan tidak mampu melawannya, jadi ia hanya bisa berkompromi. Selama tahun ini, wilayah pedang darah dan wilayah api sihir kami telah berbagi permata darah naga 50/50. Mendengar ini, Jian Wushuang memasang ekspresi aneh. Kami menemukan tambang permata darah di wilayah kami dan langsung mengambilnya, tetapi wilayah api ajaib tiba-tiba turun tangan dan mengambil 50% permata itu. Ini, Jian Wushuang menggelengkan kepalanya, tetapi dia mengerti. Di dunia ini, mereka yang berkuasa dihormati. Kalau saja dia tidak menunjukkan kekuatannya untuk mengejutkan para jenderal, mereka tidak akan tunduk padanya.